Setiap orang mendambakan tempat tinggal yang nyaman dan terjangkau, terutama bagi pasangan muda yang baru memulai hidup. Inilah yang dialami Bram dan Dina. Mereka menemukan kontrakan 2 lantai dengan harga sewa yang tidak masuk akal murahnya. Namun, harga murah itu datang dengan 2 larangan aneh dari si pemilik rumah. Larangan yang membawa Bram ke sebuah kamar tersembunyi di lantai 2, yang menyimpan rahasia gelap tentang ritual pesugihan yang menuntut tumbal nyawa setiap 5 tahun sekali. Kini, nyawa Dina tertulis sebagai target berikutnya. Bram harus melawan entitas jahat dan memutus kontrak gila itu sebelum istrinya menjadi korban selanjutnya. Siapkan cemilan dan kopi, karena cerita ini cukup panjang. Bram dan Dina tiba di sana setelah menempuh perjalanan yang melelahkan. Panas terik Jakarta baru saja berganti menjadi sore yang gerimis, menyisakan hawa lengket di udara. Mereka baru menikah, dan setelah 2 minggu hunting tempat tinggal yang terjangkau, akhirnya mereka sampai di depan sebuah rumah kontrakan 2 lantai yang berdiri agak menyendiri di ujung gang. Rumah itu tua, cat dindingnya tampak kusam, beberapa bagian sudah mengelupas seperti kulit mati. Halaman depannya sedikit semrawut, rumput liar tumbuh tinggi di antara celah-celah paving block. Namun dari semua kontrakan yang sudah mereka datangi, hanya tempat ini yang menawarkan harga sewa paling masuk akal, bahkan cenderung murah, jauh di bawah rata-rata. Mas, kok agak sepi ya? Bisik Dina sambil memeluk tasnya erat-erat. Bram yang selalu optimis menepuk bahu istrinya. Mungkin karena agak masuk gang sayang. Udah, yang penting kan murah. Ayo kita temui pemiliknya, sudah janjian. Pemilik kontrakan itu adalah seorang ibu-ibu yang ramah sekali. Usianya sekitar 50-an, bernama Bu Ida. Begitu bertemu, Bu Ida langsung menyambut mereka dengan senyum hangat dan mempersilahkan masuk. Di dalam, kondisi rumah jauh lebih baik daripada tampilan luarnya. Lantai keramiknya bersih, meski perabotannya sangat minimalis dan tua. Namun ada satu hal yang terasa aneh. Hawa di dalam rumah itu terasa sangat dingin. Jauh lebih dingin dari suhu di luar, seolah rumah itu tidak pernah terkena sinar matahari atau dibuka jendelanya. Setelah berkeliling sebentar, Bram memutuskan untuk mengambil rumah ini. Mereka tidak punya banyak pilihan lain dan waktu terus berjalan. Setelah proses negosiasi harga sewa 6 bulan yang berjalan lancar, Bu Ida mengeluarkan setumpuk kunci yang diikat dengan gantungan kunci plastik warna merah. Saat Bram hendak memasukkan kunci ke dalam saku, Bu Ida menahan tangannya. Ekspresi wajah Bu Ida berubah. Senyum ramah yang tadi terlihat kini berganti menjadi raut serius. Matanya menatap Bram dengan fokus yang intens. Nak Bram, ada 2 hal yang harus kamu pegang selama di sini, kata Bu Ida dengan suara yang tiba-tiba memberat. Bram dan Dina saling pandang, merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul. Silakan Bu, kami dengarkan, jawab Bram sopan. Bu Ida menunjuk ke arah tangga kayu yang curam menuju lantai atas. Di lantai atas itu ada 2 kamar. Kamar depan silahkan kamu gunakan untuk menyimpan barang atau kamar tamu. Tapi kamar yang paling belakang itu kamar kosong. Pintunya memang tidak dikunci, tapi kamu tidak boleh mengganggunya. Tolong jangan pernah kamu masuki. Isinya hanya rongsokan yang tidak perlu kamu lihat. Bram mengangguk, mencoba mencerna larangan tersebut. Baik Bu, kamar belakang lantai 2 tidak boleh kami buka. Larangan yang mudah diingat. Mungkin kamar itu terlalu berantakan atau ada barang privasi pemilik sebelumnya. Namun larangan kedua yang disampaikan Bu Ida berikutnya benar-benar membuat Dina seketika memegang lengan Bram erat-erat. Bu Ida maju selangkah, kini jaraknya sangat dekat. Ia berbicara dengan nada rendah, hampir berbisik, seolah takut ada yang mendengar. Ini yang paling penting Nak Bram. Saat kamu dan istrimu tinggal di sini, pasti kamu akan mendengar suara aneh. Suara itu biasanya datang setelah tengah malam, di atas jam 1, atau menjelang subuh. Suara perempuan menangis. Kadang ia akan berteriak, kadang ia akan bersenandung. Kalau kamu atau istrimu mendengarnya, tolong jangan pernah ditanggapi. Jangan coba-coba mencari tahu sumber suara itu. Jangan pernah membuka pintu kamar, bahkan jendela, untuk melihatnya. Anggap saja suara itu tidak ada. Paham? Wajah Bu Ida saat mengucapkan kata-kata itu tampak pucat. Setelah selesai, ia langsung tersenyum kembali. Senyum yang terasa tergesa-gesa dan tegang. Ya sudah Nak, Ibu pamit dulu.
Selamat menempati rumah baru. Ingat pesan ibu? Tutupnya lalu Bu Ida langsung berjalan cepat keluar dari rumah, naik ke mobilnya dan melaju kencang tanpa menoleh lagi. Bram dan Dina hanya bisa saling pandang. Mereka berdua sama-sama merasakan keanehan yang baru saja terjadi. Namun di antara rasa takut dan penasaran, mereka memilih mengabaikannya. Mereka sudah mengeluarkan uang sewa dan mereka harus segera pindah. Bram dan Dina menghabiskan malam pertama mereka dengan damai. Mereka sibuk menata barang-barang seadanya, memasang gorden baru, dan memastikan semua pintu terkunci. Mereka mencoba tidak memikirkan larangan aneh Bu Ida. "Lihat mas, nggak ada apa-apa kan?" kata Dina sambil bersandar di dada Bram sebelum tidur. "Mungkin Bu Ida cuma mau memastikan kita nggak berisik tengah malam." Mereka berdua tertawa kecil, mencoba memecah ketegangan yang masih tersisa dari pertemuan sore hari itu. Mereka tidur pulas. Tidak ada suara aneh, tidak ada tangisan, tidak ada hawa dingin yang mengganggu. Malam kedua, Bram dan Dina kembali tidur lebih awal setelah seharian lelah bekerja. Namun tepat pukul 24.45, Dina tiba-tiba tersentak bangun. Ia langsung terduduk di tempat tidur, napasnya memburu. Bram yang tidur di sebelahnya ikut terbangun. Kenapa sayang? Kamu mimpi buruk? Tanya Bram dengan suara serak. Dina tidak menjawab. Ia hanya mengangkat telunjuknya ke atas, ke arah langit-langit kamar mereka, dan matanya melebar. Bram ikut mendengarkan. Terdengar. Suara itu sangat samar, tapi nyata. Itu suara gesekan yang berulang, seperti ada yang menyeret beban berat di lantai kayu di atas mereka. Suaranya srek, srek, srek. Lalu di antara suara gesekan itu, muncul suara kedua, lebih jelas. Suara dentuman ritmis yang halus, seolah ada seseorang yang sedang memukul benda tumpul dengan irama konstan. Tuk, tuk, tuk. Seketika itu Bram menyadari, suara-suara itu datang dari lantai 2, dan kemungkinan besar dari kamar paling belakang yang dilarang itu. Bram langsung teringat pesan Bu Ida. Jangan pernah ditanggapi. Ia tarik Dina mendekat, memeluknya erat-erat dan berbisik di telinganya. Udah, kita tidur. Kita nggak dengar apa-apa ya. Anggap aja angin. Namun suara itu semakin jelas. Suara gesekan dan dentuman itu kini diselingi dengan suara ketiga. Suara yang paling membuat mereka berdua lemas. Senandung perempuan. Senandung yang sangat pilu, nadanya meliuk-liuk dan berhenti setiap kali suara dentuman itu terdengar. Senandung itu perlahan berubah menjadi rintihan pelan. Rintihan yang terdengar seperti orang sedang menahan sakit yang luar biasa. Rintihan itu makin keras, kini bercampur dengan suara aneh yang seperti orang sedang menggaruk dinding. Bram menahan napas. Dia tahu itu bukan tikus dan itu bukan kucing. Tiba-tiba Dina mencengkram lengan Bram sangat kuat. Mas, coba cium. Bisik Dina. Bram mencium udara. Awalnya biasa saja, tapi perlahan ia mencium aroma yang aneh, asing dan memualkan. Bau amis. Bukan bau amis darah, tapi bau amis yang lebih busuk dan tajam. Seperti bau daging yang sudah membusuk tapi bercampur dengan aroma dupa yang manis dan menyengat. Bau itu jelas datang dari atas, merembes turun melalui celah lantai. Bram melepaskan pelukan istrinya dan turun dari tempat tidur. Dia tidak tahan dengan bau itu, dia harus tahu sumbernya. Dengan langkah pelan dan hati-hati, Bram berjalan keluar kamar menuju kaki tangga. Matanya menatap ke atas, ke lantai 2 yang gelap gulita. Larangan Bu Ida kini terasa seperti bisikan ancaman yang mendesak. Suara rintihan dari atas itu kini seolah memanggilnya. Bau amis itu semakin kuat, membuat Bram menutup hidungnya. Dia mengambil ponselnya, menyalakan senter dan menyorotkannya ke anak tangga kayu. Bram menarik napas panjang, bersiap untuk melanggar larangan itu. Dia hanya ingin tahu sumber bau amis dan suara rintihan, bukan hantunya. Tepat saat kakinya menginjak anak tangga pertama, kriek! Suara rintihan di atas langsung berhenti. Hening. Seketika itu juga, bau amis yang senyap tadi langsung lenyap. Bram berhenti. Jantungnya berdebar kencang. Dia menunggu. Hanya detak jantungnya yang terdengar. Lalu, sebuah suara muncul. Kali ini bukan rintihan. Bisikan. Suara itu sangat dekat seolah ada seseorang yang berdiri di anak tangga persis di atasnya. Bisikan itu sangat pelan tapi terdengar jelas. Bram, tolong. Tolong aku. Suara itu memanggil namanya. Bram langsung membeku di tempatnya. Itu suara perempuan, lirih, tapi terdengar jelas memanggilnya. Bram tidak berpikir lagi. Dia langsung berbalik, lari sekencang-kencangnya kembali ke kamar. Dia kunci pintu dan langsung melompat ke tempat tidur, memeluk Dina yang sudah menangis ketakutan. Mas, kita besok harus pindah. Harus... Isak Dina. Malam itu mereka tidak tidur lagi.
Mereka hanya menunggu pagi datang. Bram menatap langit-langit yang gelap, dan dia tahu larangan Bu Ida itu punya alasan yang sangat mengerikan. Larangan itu bukan untuk melindungi mereka, tapi untuk melindungi rahasia yang tersembunyi di balik pintu kamar belakang lantai 2, rahasia yang kini sudah memanggil namanya. Masalahnya, mereka baru membayar sewa 6 bulan. Mereka tidak punya uang lagi untuk pindah secepat ini. Bram harus memikirkan sesuatu, dan dia harus mencari tahu siapa ganti itu. Keesokan paginya, terasa seperti mimpi buruk yang enggan usai. Bram bangun dengan mata merah karena kurang tidur. Dina bahkan lebih pucat. Ia bersikeras tidak mau menginjakan kaki ke lantai bawah sebelum Bram bersiap di sampingnya. Bau amis yang tercium semalam masih terasa samar-samar, bercampur dengan aroma kopi pagi yang coba dibuat Bram sekuat mungkin. Kita harus pergi dari sini, Mas. Ujar Dina dengan suara nyaris putus asa. Tangannya gemetar saat memegang cangkir. Aku nggak peduli uang sewa 6 bulan itu. Aku nggak mau mati di sini. Bram menghela napas. Dia tahu Dina benar. Tapi Bram adalah seorang engineer. Insting pertamanya adalah mencari solusi, bukan melarikan diri. Lagi pula, pindah mendadak akan menghabiskan seluruh uang tabungan mereka. Dengar sayang, kita selidiki dulu. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita hadapi. Aku nggak mau lari tanpa tahu kenapa kita lari. Aku yakin larangan aneh Ibu Ida itu pasti ada alasannya. Siang itu Bram berpura-pura santai. Dia hanya bilang ke Dina bahwa dia harus ke toko material untuk membeli beberapa keperluan kantor. Padahal tujuan utamanya adalah kembali ke kontrakan dan melakukan penyelidikan kecil. Bram memulai dari tempat suara itu terhenti semalam, di kaki tangga. Dia kembali ke tangga menuju lantai 2. Kali ini di siang hari bolong, tangga itu tampak biasa saja. Tidak ada hawa dingin yang menusuk seperti semalam. Dia naik perlahan. Di lantai 2 ada 2 kamar. Kamar depan benar-benar kosong. Kamar belakang adalah kamar yang pintunya terbuat dari kayu jati tua dengan ukiran sederhana. Tanpa pegangan pintu modern, hanya menggunakan sistem grendel dan lubang kunci kuno. Pintu itu tertutup rapat. Bram mendekatkan telinganya. Hening. Hanya ada suara angin yang berdesir dari luar jendela. Dia menyentuh pintunya. Dingin. Sangat dingin. Jauh lebih dingin dari dinding lainnya. Dia mencoba menggoyangkan pegangan pintu, tapi pintunya terkunci dari dalam atau entah bagaimana caranya dikunci. Bram ingat betul ucapan Ibu Ida. Pintunya memang nggak dikunci, tapi kuncinya nggak ada di Ibu Ida. Kata Ibu Ida, isinya hanya rongsokan. Bram berpikir, kalau isinya hanya rongsokan, kenapa Ibu Ida harus melarang keras? Dia kembali ke lantai bawah. Dia mulai mencari di setiap sudut rumah, persis di area yang terdekat dengan tangga menuju lantai 2. Mungkin kunci kamar terlarang itu disembunyikan di suatu tempat yang terdekat. Dia mencari di pot-pot bunga luar ruangan, di balik sofa tua di ruang tamu, bahkan di laci meja makan yang kosong. Tidak ada. Hampir putus asa, Bram kembali ke pintu utama, berniat mengambil motor dan mencari makan siang. Tepat di samping pintu utama, ada sebuah kotak P3K kecil yang tergantung. Kotak itu terbuat dari kayu lapis tua. Iseng-iseng, Bram membukanya. Di dalamnya hanya ada plester dan beberapa obat sakit kepala yang sudah kadaluarsa. Tapi saat Bram menutup kotak itu, matanya menangkap sesuatu. Terselip rapi, di antara celah kusen pintu utama dan bingkai tembok, ada selembar kain yang terlipat kecil. Beludur merah tua. Bram menariknya keluar. Kain itu terasa berat. Saat lipatan kain itu dibuka, di dalamnya terdapat sebuah kunci kuningan tua, besar, dan berkarat. Kunci itu jelas bukan kunci pintu depan, bukan kunci kamar tidur mereka. Itu adalah kunci kuno. Bram yakin 100% inilah kunci untuk kamar terlarang di lantai 2. Jantung Bram berdebar keras, rasa takut dan penasaran beradu. Dia seharusnya membuang kunci ini dan segera mencari rumah baru. Tapi rasa penasaran sebagai seorang insinyur konstruksi membuatnya ingin tahu apa sih yang ada di balik pintu tua itu, sampai-sampai pemiliknya membuat larangan seaneh itu. Tanpa memberitahu Dina yang sedang sibuk di dapur, Bram kembali menyelinap ke lantai atas. Dia berdiri di depan pintu kayu tua itu,
Kunci kuningan di tangannya terasa sangat dingin. Dia memasukkan kunci itu ke lubang kunci kuno. Kling, pas. Kunci itu berputar dengan sangat mulus seolah sudah menunggu lama untuk digunakan. Bram menarik napas dalam-dalam. Dia menempelkan telinganya sekali lagi ke daun pintu. Masih hening. Suara cencangan daging dan senandung pilu itu hanya ada di tengah malam. Dengan tangan gemetar, Bram memegang grendel tua itu dan membukanya perlahan. Krik! Pintu itu terbuka. Bau amis yang tadi samar-samar tercium, kini langsung menyeruak keluar, menyerang hidung Bram dengan intensitas yang 10 kali lipat. Bau itu bukan lagi seperti daging busuk, tapi lebih mirip bau amis yang manis dan pekat, seperti campuran darah kering dan bunga-bunga busuk. Bau itu langsung membuatnya mual dan pusing. Bram melangkah masuk, memaksakan dirinya untuk membuka mata. Ruangan itu bukan gudang. Ruangan itu hampir kosong. Dindingnya kusam, di sudut-sudut ruangan ada sarang laba-laba tebal. Lantainya dari kayu, tapi ada bercak-bercak hitam yang sudah mengering di beberapa titik. Tidak ada barang rongsokan, hanya ada satu benda di tengah ruangan. Itu adalah meja kayu kecil seperti meja altar. Di atasnya terdapat sebuah toples kaca yang diletakkan terbalik. Toples itu kosong. Di sekitar meja altar itu terdapat sesajen yang sudah kering dan membusuk, yaitu beberapa potong buah-buahan, bunga 7 rupa yang warnanya sudah pudar, dan sebuah piring kecil berisi serbuk berwarna coklat kehitaman. Bram memandang altar itu, mengira ini adalah bekas ritual pemujaan biasa, tapi pandangannya beralih ke dinding di belakang altar. Di sana, di dinding kayu yang kusam, terdapat 3 coretan yang dibuat menggunakan arang atau kapur. Coretan pertama, Ningrum, 2015. Coretan kedua, Surya, 2020. Coretan ketiga, Dina, TB. Bram langsung tersentak mundur. Punggungnya menabrak pintu. Dia terdiam. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Dina. Nama itu. Itu adalah nama istrinya. Apa maksud dari coretan itu? Dan apa maksud dari huruf TB yang tertulis di sebelahnya? Tumbal baru? Tumbal berikutnya? Bram merasa pandangannya kabur, tubuhnya mendadak lemas. Dia mundur lagi, kakinya menginjak sesuatu yang keras di balik tumpukan kain beludur merah, sisa pembungkus kunci. Dia mengendang kain itu. Di bawahnya, tersembunyi sebuah buku catatan kecil, sampulnya dari kulit imitasi yang sudah lusuh. Bram mengambilnya dengan tangan gemetar. Dia membukanya, dan di halaman pertama, hanya ada satu tulisan tangan yang rapi, tapi isinya membuat Bram ingin berteriak sekeras-kerasnya. Daftar serah terima tumbal kontrakan Merah Jati. Syarat, 5 tahun sekali. Nyawa murni, korban ketiga siap dijemput 2025. Nama, Dina. Bram menjatuhkan buku itu. Semua teka-teki, semua larangan aneh, semua rintihan pilu semalam, kini tersambung dalam satu kalimat mengerikan. Kontrakan murah ini adalah tempat ritual pesugihan yang meminta tumbal nyawa setiap 5 tahun sekali. Dan korban ketiga, korban yang akan dijemput tahun ini, adalah istrinya. Bram menyadari dia dan Dina tidak hanya menyewa rumah, mereka menyewa jebakan maut. Dan Ibu Ida, pemilik ramah itu, bukanlah penjaga rumah, tapi penjaga daftar tumbal. Bram memejamkan mata, memaksakan pikirannya untuk tetap fokus. Dia harus segera membawa Dina keluar dari rumah gila ini, sekarang juga. Namun, saat dia berbalik, tangannya meraba knop pintu. Pintu kayu yang tadi dia buka perlahan, kini tertutup rapat. Dan dari balik lubang kunci, Bram mendengar suara aneh. Klik. Pintu itu terkunci. Bram tidak bisa keluar. Dan tiba-tiba, bau amis yang manis tadi kembali menyergapnya. Tapi kali ini, 10 kali lipat lebih kuat. Udara di ruangan itu terasa tebal dan panas. Bram panik, dia mengedor-ngedor pintu sekuat tenaga. Lalu, dari sudut ruangan yang gelap, sebuah bisikan terdengar. Bukan bisikan memanggil nama, tapi bisikan yang sangat dekat, seolah-olah berhembus tepat di belakang telinganya. Terlambat. Bram merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk dari belakang lehernya. Dia memejamkan mata, membalikan badannya secara perlahan. Apa yang dilihatnya di sudut ruangan itu benar-benar membuatnya tidak bisa bergerak. Bram memejamkan mata, membalikkan badannya secara perlahan, bersiap menghadapi sumber bisikan dingin yang berhembus tepat di belakang lehernya.
Pikirannya kosong, hanya dipenuhi nama Dina dan tulisan tumbal berikutnya yang tertulis di buku lusuh itu. Saat matanya terbuka, ia tidak melihat sosok hantu berlumuran darah atau kuntilanak. Yang Bram lihat adalah sesosok bayangan hitam yang sangat tinggi, berdiri diam di sudut ruangan. Bayangan itu berbentuk seperti seorang pria besar, tapi wujudnya sangat kabur, tidak memiliki wajah, hanya siluet gelap yang seolah menyerap semua cahaya di sekitarnya. Dan yang paling mengerikan, bayangan itu perlahan mulai bergerak, menyeret kakinya yang berat di atas lantai kayu tua. Bau amis yang manis dan memualkan itu kini memancar kuat dari bayangan tersebut. Bram tidak tahu itu hantu apa. Dia hanya tahu itu adalah entitas jahat yang menjaga kamar ritual ini. Ia segera teringat suara gesekan yang ia dengar semalam. Suara yang mirip seperti orang menyeret sesuatu. Itu bukan kucing, bukan tikus, tapi entitas inilah sumber suaranya. Bayangan itu mulai mengangkat salah satu tangannya. Bram bisa merasakan tekanan hawa panas dan dingin yang saling berbenturan di ruangan sempit itu. "Siapa kamu?" teriak Bram, suaranya tercekat dan bergetar. Bisikan itu kembali, kali ini lebih keras, dan terasa langsung di telinga Bram tanpa jeda. Aku yang menjaga kontrak. Kontrak harus dipenuhi. Kamu membawanya kemari. Aku tidak tahu apa-apa. Kami baru pindah. Balas Bram. Ia mundur hingga punggungnya menabrak pintu yang terkunci. Bram memukul pintu itu sekuat tenaga. Grendelnya terkunci. Lubang kunci yang tadi ia gunakan sudah tertutup rapat. Ia mencari kunci di sakunya, tapi kunci kuningan itu jatuh entah kemana saat ia melihat daftar tumbal. Panik, terjebak, istrinya terancam. Bram mengalihkan pandangannya dari bayangan gelap itu ke jendela kecil yang tertutup terali besi. Jendela itu berada di sisi luar, menghadap ke gang. Jaraknya terlalu tinggi untuk dilompati. Tepat saat itu, bayangan hitam itu maju selangkah. Udara di ruangan itu terasa semakin berat, membuat Bram sulit bernafas. Dalam keputusasaan, pandangan Bram kembali jatuh pada meja altar di tengah ruangan. Di samping meja itu tergeletak sebuah palu, yang sepertinya digunakan untuk memukul benda ritual. Bram tahu, ia harus menciptakan keributan besar. Mengabaikan rasa takut yang mencekamnya, Bram lari ke depan, melewati bayangan itu. Ia berhasil meraih palu tua yang berat tersebut. Bayangan itu terkejut. Suara seperti desisan panjang keluar dari entitas gelap itu. Bram tidak mengarahkan palu itu ke entitas tersebut. Ia mengarahkan palu itu ke satu-satunya jalan keluar. Jendela. Buh! Bram memukul terai besi di jendela dengan palu. Suaranya memekakkan telinga. Bayangan itu langsung bereaksi, mengeluarkan suara geraman dalam dan bergerak cepat ke arah Bram. Bram mengulanginya. Buh! Kali ini ia fokus memukul bagian engsel trali besi yang sudah berkarat. Trali itu bergoyang. Bayangan itu kini sudah berada tepat di belakangnya. Bram bisa merasakan tekanan hawa panas dan dingin yang saling berbenturan di ruangan sempit itu. Bram memejamkan mata, mengumpulkan seluruh kekuatannya. Buh! Engsel trali itu patah. Bram mendorong tali itu hingga terbuka keluar. Ia melompat keluar jendela tanpa ragu, membawa palu di tangan. Ketinggian lantai 2 itu tidak terlalu tinggi, tapi Bram jatuh ke tengah dengan posisi tidak sempurna. Lututnya langsung mencium paving block. Rasa sakit itu langsung dia abaikan. Begitu berhasil keluar, suara di dalam kamar itu langsung berubah menjadi amukan. Suara kayu pecah, suara benda jatuh, seolah entitas itu sedang menghancurkan semua yang ada di ruangan itu karena marah. Dina! Teriak Bram. Ia berlari sekencang-kencangnya menuju pintu utama. Ia harus membawa istrinya keluar sekarang juga. Saat ia membuka pintu kamar, Dina sedang duduk di tepi ranjang terlihat linglung. Wajahnya kosong. Dina, kita pergi, sekarang. Tinggalkan semua barang. Bram menarik lengan istrinya. Pergi kemana, Mas? Tanya Dina, suaranya sangat pelan, tatapannya kosong. Kita kabur, Dina. Kita jadi tumbal di sini. Dina, kontrakan ini jebakan. Dina tidak melawan, tapi juga tidak banyak membantu. Bram menariknya keluar dari kamar, lalu keluar dari pintu utama. Ia bahkan tidak sempat mengambil dompet atau kunci motornya. Yang penting,
Mereka berdua keluar dari pagar kontrakan itu hidup-hidup. Saat mereka berlari menjauhi rumah itu, Bram menoleh sebentar ke belakang. Ia melihat lantai 2. Jendela kamar yang tadi ia dobrak sudah terbuka lebar. Dan Bram melihatnya. Di jendela kamar terlarang itu berdiri Ibu Ida. Ibu itu tidak marah karena Bram rusak jendelanya. Ibu itu hanya tersenyum tipis, senyum yang sama persis saat ia menyerahkan kunci. Tapi senyum itu terasa kejam, penuh kepuasan. Ibu Ida melambaikan tangan, bukan lambaian perpisahan, melainkan lambaian penundaan. Bram tahu, lambaian itu adalah sinyal. Kalian boleh lari sekarang, tapi kontrak sudah berjalan. Tumbal itu akan tetap ku kejar. Bram memalingkan wajah, menarik tangan Dina sekuat tenaga. Mereka terus berlari menjauhi rumah tua itu, menjauhi bau amis, menjauhi senandung pilu, menjauhi bayangan gelap dan menjauhi senyum Ibu Ida yang menanti di ambang pintu. Mereka terus berlari, sampai nafas mereka habis dan mereka merasa benar-benar aman. Mereka berhasil keluar. Tapi Bram tahu, kontrak pesugihan itu tidak akan pernah berakhir hanya karena mereka meninggalkan rumah itu. Ia telah melihat nama Dina tertulis sebagai korban berikutnya. Bram dan Dina tiba di rumah kontrakan kecil milik paman Bram di kota yang berjarak 3 jam dari tempat mereka tinggal sebelumnya. Mereka tiba saat matahari hampir tenggelam. Kontrakan paman Bram ini sederhana, berada di tengah perkampungan padat yang jauh dari kesan angker. Disinilah mereka memutuskan untuk bersembunyi. Mereka meninggalkan segalanya. Motor, perabotan, uang tunai, bahkan kunci rumah kontrakan gila itu. Yang mereka bawa hanya pakaian yang melekat di badan dan dompet kecil Bram. "Kita aman di sini, Din," kata Bram meyakinkan, sambil menyalakan lampu kecil di teras. Paman nggak ada, jadi kita bisa pakai rumah ini sementara. Besok pagi-pagi kita cari polisi dan ceritakan semuanya. Dina hanya mengangguk pelan. Wajahnya masih pucat, matanya kosong. Goncangan psikologis dari apa yang mereka alami di kontrakan itu sangat besar, terutama bagi Dina. Dia adalah target utama dari ritual gila tersebut. Malam itu mereka berusaha tidur di kamar yang terasa asing. Berbeda dengan malam-malam di kontrakan sebelumnya, malam ini benar-benar sunyi. Tidak ada suara gesekan, tidak ada bau amis, dan tidak ada senandung pilu. Bram merasa sedikit lega. Mungkin, pikirnya, ancaman itu memang hanya terikat pada bangunan tua itu saja. Mungkin dengan jarak sejauh ini, mereka sudah terbebas. Pukul 2 dini hari. Bram terbangun karena mendengar suara. Bukan suara supranatural, melainkan suara napas Dina yang memburu di sebelahnya. Dina berkeringat dingin, tubuhnya menggigil hebat, dan ia meracau pelan dalam tidurnya. Jangan bawa aku. Aku bukan milikmu. Racaunya. Bram segera menyalakan lampu tidur dan mengguncang bahu Dina. Din, bangun. Kamu mimpi. Bangun. Dina membuka matanya, napasnya tersengal. Ia langsung memeluk Bram dengan erat, gemetar tak terkendali. Aku takut, Mas. Aku lihat dia lagi. Bu Ida. Dia tersenyum. Dia berdiri di tangga dan tangannya menunjuk ke aku. Di belakangnya ada bayangan hitam besar itu. Bayangan itu bilang, "Aku sudah ditandai. Tinggal menunggu waktu." Bram memeluk Dina, mencoba menenangkan. Itu cuma mimpi, sayang. Kita sudah jauh. Bu Ida dan bayangan itu nggak mungkin bisa menemukan kita di sini. Tiba-tiba, Dina melepaskan pelukan itu. Matanya terpaku pada sesuatu di sudut kamar. "Mas, kenapa ada gantungan kunci itu di sana?" Tanya Dina. Bram mengikuti arah pandang Dina. Di atas meja nakas kayu yang sangat usang, tergantung sebuah gantungan kunci plastik berwarna merah yang baru mereka sadari ada di sana. Loh, itu kan punya kontrakan. Bram ingat betul gantungan kunci itu mengikat tumpukan kunci yang diserahkan oleh Ibu Ida. Mereka meninggalkannya begitu saja. Mereka berdua yakin 100% bahwa mereka tidak membawa gantungan kunci apapun saat melarikan diri.
mereka kabur dengan tergesa-gesa. Rasa lega yang sempat dirasakan Bram langsung lenyap, digantikan dengan rasa takut yang dingin. Jika mereka tidak membawanya, siapa yang membawanya kemari? Siapa yang meletakkannya di meja nakas mereka, di tempat persembunyian mereka, 3 jam dari kontrakan itu? Gantungan kunci merah itu seperti reminder, sebuah pesan dingin dari Ibu Ida, bahwa jarak tidak berarti apa-apa bagi kontrak yang sudah berjalan. Dina mulai menangis histeris. Bram segera mengambil gantungan kunci itu, berlari keluar, dan melemparkannya ke halaman belakang sejauh mungkin, seolah benda kecil itu adalah virus mematikan. Setelah kembali ke kamar, mereka menghabiskan sisa malam dengan duduk di tempat tidur, saling berpegangan, mendengarkan setiap suara di luar. Takut entitas itu akan menembus pintu. Keesokan siang harinya, Bram memutuskan bahwa polisi bukanlah solusi. Mereka akan dianggap gila, apalagi dengan cerita tentang daftar tumbal dan bayangan hitam. Mereka butuh bantuan yang sifatnya spiritual. Bram meminta Dina untuk tetap di rumah dan mengunci diri. Ia berjanji akan kembali setelah mencari pertolongan. Sebelum pergi, Bram melihat keanehan lain pada Dina. Din, sebentar. Bram meraih lengan kanan Dina. Lenganmu kenapa? Di kulit lengan kanan Dina terlihat goresan halus yang baru. Goresan itu bukan luka tusuk atau sayatan, melainkan seperti bekas cakar tipis yang membentuk 3 huruf, namun samar sekali, seolah dibuat dari dalam kulit. Huruf itu adalah D, T, B. Huruf yang sama persis yang dilihat Bram di dinding kamar terlarang, Dina, T, B, tumbal berikutnya. Dina menatap goresan itu, matanya melebar, tapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Aku nggak tahu, Mas. Aku nggak ingat kapan aku kena cakar, tapi semalam di mimpi aku merasa dicengkeram oleh bayangan itu. Bram berusaha tetap tenang, meskipun tangannya gemetar. Tanda itu, goresan di kulit istrinya itu adalah bukti paling nyata bahwa Dina sudah diklaim. Tanda ini adalah stempel dari ritual tersebut, yang artinya dimanapun mereka berada, target ini tidak akan pernah luput dari pengejaran. Bram menelan ketakutannya. Dia harus pergi mencari kiai atau paranormal yang mengerti ilmu hitam secepatnya. Bram menghabiskan hari itu berkeliling, bertanya kepada pedagang warung, tukang ojek, dan orang-orang lokal yang ia temui tentang siapa yang paling pintar dan paling dipercaya dalam urusan gaib di kota itu. Sore menjelang malam, Bram mendapatkan satu nama yang disebut berulang kali, Pak Haji Syarif. Pak Haji Syarif adalah seorang kiai sepuh yang tinggal di pesantren kecil, dikenal tidak pernah mau menerima bayaran dan hanya membantu orang-orang yang kesulitan karena perbuatan syirik. Bram langsung mendatangi pesantren itu, menceritakan seluruh kisahnya kepada Pak Haji Syarif. Bram menceritakan tentang kontrakan murah, Bu Ida, larangan aneh, suara tengah malam, dan yang paling penting, tentang buku daftar tumbal dan goresan DTB di lengan istrinya. Pak Haji Syarif mendengarkan dengan tenang. Beliau tidak terlihat terkejut sama sekali. Setelah Bram selesai, Pak Haji Syarif hanya menghela napas panjang. Nah Bram, kontrak itu sudah berjalan, dan istrimu memang sudah terikat. Kalian tidak bisa menghindar, nak. Kamu sudah menjadi bagian dari ritual ini sejak kamu menerima kunci dari wanita itu. Bu Ida itu, dia bukan pemiliknya. Dia hanyalah penyambung kontrak saja. Dia hanyalah manusia yang tunduk pada perjanjian itu, yang bertugas memastikan tumbal selanjutnya masuk ke rumah itu tepat waktu. Lalu bayangan hitam di kamar itu apa, Pak Haji? Tanya Bram, merasa tenggorokannya kering. Itu adalah khodam penagih, entitas yang diberi tugas oleh pemilik untuk menjemput nyawa. Khodam itu akan terus mengejar Nak Dina dimanapun Nak Dina berada, selama media ritualnya belum dihancurkan. Penjelasan Pak Haji Syarif sangat gamblang, menghapus semua keraguan Bram. Ini adalah pertarungan supranatural, bukan lagi sekedar mencari tempat persembunyian. Apa yang harus saya lakukan, Pak Haji? Bagaimana cara memutus kontrak ini? Pak Haji Syarif menjelaskan. Satu-satunya cara adalah menghancurkan toples kaca yang kamu lihat di kamar terlarang itu. Toples itu adalah tempat di mana nyawa para korban sebelumnya dikunci dan menjadi sumber energi bagi pesugihan tersebut. Jika toples itu pecah, kontrak akan putus dan khodam itu akan hilang. Mendengar itu, Bram langsung lemas. Kembali ke sana?
Tapi saya tidak bisa masuk lagi, Pak Haji. Pintunya terkunci dan khodam itu menjaga di sana. Pak Haji Syarif mengangguk. Kamu harus kembali, Nak Bram. Tapi kali ini, kamu tidak akan sendirian. Dan kamu akan tahu satu hal lagi. Ida tidak berhasil kabur. Dia sendiri sudah menjadi tumbal pengganti sementara yang harus dikorbankan agar ritualmu bisa tertunda sebentar. Bram menatap Pak Haji Syarif dengan tatapan tidak percaya. Bu Ida juga korban. Semua yang terlibat dalam kontrak pada akhirnya akan menjadi korban. Sekarang kamu harus kembali ke sana dan menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai, kata Pak Haji Syarif. Beliau kemudian menyerahkan sebuah tas kain berwarna putih berisi beberapa helai daun kering dan sebuah batu kecil yang terasa panas. Gunakan ini sebagai pelindung. Setelah itu, fokusmu hanya satu. Pecahkan toples itu. Besok subuh kita berangkat. Bram menggenggam tas kain itu erat-erat. Malam itu, ia kembali ke rumah Paman Bram dengan keyakinan yang bercampur dengan rasa takut yang amat sangat. Besok subuh, ia akan kembali ke kontrakan gila itu. Bram tersentak bangun saat suara azan subuh berkumandang dari masjid terdekat. Suara takbir itu terasa menenangkan, memecah kegelapan malam yang menakutkan. Ia menoleh ke sisi ranjang. Dina sudah duduk, memeluk lututnya. Wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya kini menunjukkan sedikit ketenangan. Azan sudah berkumandang, Din. Bisik Bram. Dina mengangguk. Ia meraih tangan Bram. Kita harus berdoa. Meskipun dalam keterbatasan, mereka berdua mengambil wudhu. Mereka menunaikan salat subuh di kamar kontrakan Paman, berdua. Setelah salam, mereka duduk bersimpuh. Mereka mengucapkan doa yang telah diajarkan Pak Haji Syarif. Doa memohon perlindungan dari segala kejahatan yang terikat dalam janji dan kontrak. Suara mereka lirih, bercampur dengan keheningan pagi. Bram merasakan ketenangan spiritual yang dalam. Ia merasa dirinya dan Dina kini sudah sedikit terpisah dari bayangan ancaman tumbal yang mengejar mereka. Ia merasa lebih siap, tidak lagi hanya diliputi ketakutan, tetapi dipersenjatai dengan keyakinan. Setelah selesai, Bram pamit pada Dina. Aku akan kembali secepatnya. Jangan buka pintu untuk siapapun. Dina mengangguk. Ia memeluk Bram erat. Bram segera pergi. Ia bertemu Pak Haji Syarif di jalan. Kiai sepuh itu tersenyum melihat kedatangan Bram. Ketepatan waktu adalah pertanda baik, Nak Bram, ujar Pak Haji Syarif. Mereka pun memulai perjalanan. Kali ini tidak ada lagi tergesa-gesa. Mereka bergerak perlahan menunggu matahari terbit. Pukul 7 pagi. Mereka tiba di depan kontrakan tua itu. Matahari pagi sudah naik sepenuhnya. Cahayanya yang cerah menerpa fasad rumah yang suram. Kontrakan itu terlihat lebih jelas, namun tidak mengurangi aura seramnya. Pagar depannya terbuka lebar. Bau amis yang manis dan memuakan, meskipun sudah siang, tetap terasa pekat di udara. Waktu terbaik untuk menghancurkan kejahatan adalah di bawah cahaya kebenaran, kata Pak Haji Syarif. Ia turun dari mobil, membawa tasbih di tangannya. Nak Bram, Pak Haji Syarif menepuk bahu Bram. Saya akan berada di sini, di bawah matahari. Masuklah. Ingat fokusmu, toples kaca. Kehancuran media adalah pemutus kontrak. Bram mengangguk. Ia menggenggam erat tas kain putih yang berisi daun kering dan batu panas. Kedua benda itu terasa hangat di tangannya, memberinya kekuatan. Bram melangkah masuk. Begitu ia melewati ambang pintu, udara di dalam langsung terasa dingin dan berat, sangat kontras dengan hangatnya matahari di luar. Bau busuk yang manis menyerang hidungnya. Di belakangnya, suara Pak Haji Syarif mulai terdengar. Kali ini bukan hanya lantunan ayat, tapi juga teriakan Allahu Akbar yang kuat dan berulang-ulang, membangun perisai spiritual di sekitar rumah. Bram lari melintasi ruang tamu yang berantakan, perabotan terbalik, sisa-sisa amukan dari khodam semalam. Saat ia menginjak anak tangga, suara tawa serak yang kering terdengar dari lantai atas, tawa yang seolah mengejek keberanian Bram untuk kembali. Bram menaiki tangga dengan cepat. Di lantai 2, pintu kamar terlarang sudah tertutup rapat dan utuh. Jendela yang semalam ia pecahkan juga sudah tertutup kembali. Ia mengeluarkan kunci kuningan. Kunci berputar. Klik. Pintu terbuka.
Di dalam ruangan, altar kayu berdiri. Toples kaca bercahaya merah di atasnya, kabut tebal di dalamnya berputar liar. Di samping altar, terletak barang-barang yang sudah hangus, jas hujan kuning dan tas Ibu Ida. Bram berjalan perlahan menuju altar. Tiba-tiba, Hodam itu muncul. Tidak datang dari pintu, tetapi mematerialisasi langsung di ambang pintu masuk. Wujudnya bayangan hitam pekat, tinggi menjulang dengan aura dingin yang mematikan. Hodam itu berbicara dengan suara yang dalam. Kamu sudah ditandai. Salat dan doa tidak akan memutus kontrak. Tumbal harus diserahkan. Bram tidak membuang waktu dengan berdebat. Ia segera mengambil daun kering dari tas kain putih. Hodam itu mengulurkan tangan bayangannya yang panjang dan kurus. Bram melemparkan daun kering itu. Daun kering itu mengenai bayangan Hodam. Hodam itu langsung mengeluarkan jeritan melengking yang memekakkan telinga dan mundur beberapa langkah. Asap hitam mengepul dari titik yang disentuh daun itu, seolah terbakar. Bram memanfaatkan momentum itu. Ia berlari ke altar meraih palu besi yang terletak di samping meja ritual. Hodam itu pulih kembali. Dengan cepat, amarahnya terlihat dari bayangan yang bergetar. Ia menerjang kembali ke arah Bram. Bram mengambil batu kecil yang terasa sangat panas di tangannya. Saat Hodam itu hanya berjarak beberapa langkah, Bram melempar batu panas itu ke dada bayangan hitam itu. Batu itu menghantam dada Hodam. Hodam itu langsung mengeluarkan raungan kesakitan yang memilukan, jauh lebih kuat dari jeritan sebelumnya. Tubuhnya ambruk ke lantai mengeluarkan asap hitam tebal dan tidak bisa bergerak. Bram segera melompat ke altar. Ia mengayunkan palu itu sekuat tenaga ke toples kaca di tengah altar. Duar! Suara pecahan kaca itu diikuti dengan suara jeritan kesakitan massal yang luar biasa mengerikan. Seolah puluhan jiwa yang terpenjara di dalam toples itu akhirnya terlepas. Asap hitam pekat keluar dari toples yang pecah, berputar dan menghantam bayangan Hodam yang ambruk. Hodam itu mengeluarkan raungan terakhir yang putus asa, lalu meleleh menjadi asap hitam dan tersedot ke atas, menembus atap dan menghilang. Asap hitam di ruangan itu perlahan menghilang. Seluruh ruangan mendadak hening. Bau busuk menghilang. Bram berdiri terengah-engah. Ia melihat altar yang hancur. Di dinding, coretan nama-nama tumbal itu masih ada. Ningrum 2015, Surya 2020, Dina TB 2025. Bram menundukkan kepala. Ia telah memutus rantai tumbal itu. Ia berjalan keluar dari kamar, mengunci pintu untuk terakhir kalinya. Di luar, Pak Haji Syarif menghentikan lantunan doanya dan tersenyum. Sudah selesai, Nak Bram. Kontraknya sudah putus. Sekarang, kita harus kembali. Mereka berdua berjalan menjauhi kontrakan tua itu, menuju mobil. Bram dan Pak Haji Syarif tiba kembali di rumah Paman Bram menjelang tengah hari. Bram segera berlari masuk ke kamar, tempat Dina menunggu dengan cemas. Bram mendekati ranjang dan langsung memeluk istrinya dengan erat. Sudah selesai, Din. Sudah putus. Dina membalas pelukan Bram, air mata lega mengalir di pipinya. Aku tahu, Mas. Aku merasakannya. Tadi, saat aku sedang berzikir, tiba-tiba aku merasa sangat lega. Seperti ada beban berat yang diangkat dari dadaku. Dina lalu menarik lengannya yang semalam terasa panas dan berdenyut karena goresan. Mereka berdua menatap lengan Dina. Goresan samar DTB yang terlihat seperti bekas cakar di kulitnya kini sudah hilang sepenuhnya. Kulit di sana kembali mulus, seolah tidak pernah ditandai oleh ritual kematian. Alhamdulillah, goresannya hilang. Bisik Dina, suaranya dipenuhi rasa syukur. Bram dan Dina menemui Pak Haji Syarif, mengucapkan terima kasih tak terhingga. Kiai Sepuh itu hanya tersenyum bijak. Kalian sudah membayarnya dengan keberanian, Nak. Kontrak sudah terputus. Nyawa-nyawa yang terperangkap sudah bebas. Sekarang, fokuslah pada kehidupan kalian. Jangan pernah tergoda dengan jalan pintas yang merusak akal dan jiwa. Pesan Pak Haji Syarif. Mereka mendengarkan nasihat itu. Bram dan Dina memutuskan untuk meninggalkan kota itu sepenuhnya. Mereka menggunakan sisa uang mereka dan mencari pekerjaan baru di sebuah kota kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta dan aura kegelapan yang mereka temui.
1 tahun kemudian, Bram dan Dina hidup bahagia dan sederhana. Bram mendapatkan pekerjaan sebagai pengawas proyek di sebuah perusahaan kecil dan Dina membuka usaha catering rumahan. Mereka tidak pernah lagi diganggu. Mereka tidur nyenyak setiap malam tanpa mendengar suara tawa serak, cencangan daging, atau mencium bau amis yang manis. Mereka belajar bahwa kenyamanan sejati bukanlah tentang kekayaan yang cepat, melainkan tentang kedamaian dan kebebasan. Suatu hari, Bram membaca berita lama di internet. Kontrakan tua itu, yang sempat kosong lama, akhirnya dibongkar oleh pemilik lahan yang baru. Berita itu mengabarkan bahwa saat pembongkaran, ditemukan sisa-sisa ritual aneh dan barang-barang yang tampak hangus di sebuah kamar tersembunyi. Bram menutup laptopnya. Ia menoleh ke Dina yang sedang tersenyum menatapnya. Mereka berdua lega, kisah mengerikan itu sudah berakhir seutuhnya. Rantai tumbal telah terputus dan kini mereka benar-benar bebas. Mereka melanjutkan hidup, yakin bahwa doa, kerja keras, dan keberanian adalah perisai terbaik melawan segala bentuk kejahatan. Mereka hidup bahagia selamanya.